Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muaziza dari program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Izinkan saya mempresentasikan materi turunan fungsi dengan subbab aplikasi turunan dalam berbagai bidang ilmu. Pada video kali ini akan membahas bagaimana konsep turunan fungsi yang sudah kita pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya untuk menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda bergerak, serta menyelesaikan masalah optimasi seperti mencari volume maksimum suatu bangun ruang. Tanpa berlama-lama, kita mulai pembahasannya. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu menerapkan konsep turunan fungsi dalam pemecahan masalah kaitan dengan bidang keilmuannya. Nah, yang pertama yaitu untuk mencari kecepatan dan kepindahan, kemudian mencari percepatan dan keuntungan. Nah, turunan sebagai laju perubahan ini dalam matematika, posisi suatu benda waktu yang disimbolkan dengan T nyatakan sebagai fungsi jarak atau disimbolkan dengan S, atau ketinggian disimbolkan dengan H. Kecepatan dan percepatan diperoleh dengan menurunkan fungsi posisi secara berturut-turut. Nah, tadi untuk jarak disimbolkan dengan huruf S, kemudian untuk kecepatan disimbolkan dengan huruf V dan percepatan disimbolkan dengan huruf A. Nah, untuk mencari suatu kecepatan, maka dicarilah terlebih dahulu turunan pertama di jarak. Dan apabila yang dicari itu percepatan, maka ada dua cara, yaitu yang pertama turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per detik. Ketinggian peluru dalam H meter terhadap titik asal setelah T detik yang ditentukan oleh persamaan HT sama dengan 50T min 5T kuadrat. Tentukan nilai H pada waktu T sama dengan 0 detik, T sama dengan 5 detik, T sama dengan 10 detik. Tentukan kecepatan peluru pada waktu T sama dengan 3 detik, T sama dengan 5 detik, dan T sama dengan 7 detik. Tentukan nilai ketinggian atau H peluru. Substitusikan setiap nilai T dalam persamaan HT sama dengan 50T min 5T kuadrat. Nah, tadi yang ditanyakan yaitu T-nya sama dengan 0 detik, kemudian kita substitusikan dengan persamaan HT dengan 50T min 5T kuadrat. Jadi 50 dikali 0 dikurang 5 kali 0 kuadrat. Lalu hasilnya 0 meter. Nah, jadi pada saat ditembakkan peluru tersebut masih di tanah. Kemudian yang ditanyakan yaitu tadi T sama dengan 5 detik. Lalu kita substitusikan 50 dikali 5 kurang 5 dikali 5 pangkat 2, hasilnya yaitu 125 meter. Jadi pada waktu 5 detik ini peluru tersebut ada di titik tertinggi atau puncak. Nah, yang ketiga yaitu pada saat waktunya yaitu 10 detik. Jadi 50 dikali 10 dikurang 5 kali 10 kuadrat itu hasilnya 0 meter. Jadi pada saat waktu ke 10 detik itu peluru kembali ke tanah. Jadi peluru naik dari tanah kemudian mencapai titik tertinggi 125 meter pada waktu 5 detik, lalu jatuh kembali ke tanah pada waktu ke 10 detik. Dan pada bagian B itu mencari kecepatan atau V peluru. Kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi posisi tersebut, di mana Vt sama dengan H sen T dengan 50 kurang 10T. Nah, jadi tadi T-nya yaitu 3 detik, lalu kita substitusikan dengan Vt sama dengan H sen T sama dengan 50 dikurang 10T, yaitu 50 dikurang 10 kali 3 menghasilkan 20 meter per detik, di mana peluru masih bergerak naik. Kemudian T sama dengan 5 detik, kita masukkan 50 dikurang 10 dikali 5, hasilnya 0 meter detik. Peluru berhenti sesaat atau di puncak. Kemudian pada waktu ke 7 detik kita substitusikan menjadi 50 dikurang 10 kali 7, lalu in 20 meter detik.
atau peluru bergerak turun kecepatan negatif menunjukkan arah gerak berlawanan atau turun, sedangkan V dengan 0 menandakan posisi tertinggi. Nah, pada contoh soal yang kedua, optimasi volume kotak karton. Sebuah kotak persegi buat dari selembar karton dengan panjang 18 cm dengan cara memotong persegi identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisinya seperti pada gambar di bawah. Tentukan ukuran kotak agar volume kotak yang dibuat maksimum dan tentukan pula volume maksimum. Ketahui sisi karton perseginya yaitu 18 cm. Kemudian alas kotaknya atau perseginya yaitu 18 dikurang 2x cm dan tinggi kotaknya yaitu X cm. Volumenya yaitu E dikalikan dengan dalam kurung 18 dikurang 2X pangkat 2. Mencari volume maksimumnya yaitu yang pertama, untuk fungsi volumenya tadi yaitu dikali dalam kurung 18 dikurang 2X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 72X kuadrat tambah 324 X. Yang kedua, syarat nilai maksimum turunan pertama sama dengan 0, dimana f aksen X sama dengan 12X kuadrat dikurang 144X ditambah 324 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, disederhanakan atau kita bagikan dengan 12, yang 12X kuadrat dikurang 144X ditambah 324 kita bagikan dengan 12, seluruhnya menjadi X kuadrat dikurang 12X ditambah 27 sama dengan 0. Lalu yang keempat, gunakan konsep persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 12X ditambah 27 sama dengan 0 menghasilkan dalam kurung X kurang 3 dikalikan dengan dalam kurung X dikurang 9 sama dengan 0, dimana masing-masingnya yaitu X nya sama dengan 3 atau X sama dengan 5 karena X lebih dari 0 dan X kurang dari 9. Agar sisi 18 kurang 2X tetap positif, uji kedua titik kritis volumenya yaitu yang pertama, X nya tadi kita ketahui yaitu sama dengan 3 dan X sama dengan 9. Pertama yaitu X sama dengan 3, lalu kita substitusikan dengan fungsi volumenya yaitu dengan 4 ya dikurang 72X pangkat 2 ditambah 324X. 4 dikalikan dengan X pangkat 3 dikurang 72 dikalikan dengan 3 pangkat 2 ditambah 324 dikalikan dengan 3 yaitu 432 cm persegi atau maksimum. Lalu yang kedua yaitu dimana tadi X nya 9, lalu kita substitusikan menjadi 4 dikalikan dengan 9 pangkat 3 dikurang 72 dikali 9 pangkat 2 ditambah 324 dikalikan dengan 9, hasilnya 0 cm persegi atau minimum. Nah, volume tidak mungkin bernilai negatif, maka volume maksimum yang tepat dibuat adalah volume maksimumnya 432 cm kubik dicapai saat X nya yaitu 3 cm, alas persegi berukuran 12 cm dikalikan dengan 12 cm dan tinggi kotaknya yaitu 3 cm. 3 peran turunan yang telah kita pelajari. Pertama yaitu kecepatan. Pada saat mencari suatu kecepatan, maka kita harus mencari turunan pertama dari jarak. Turunan pertama fungsi posisi menyatakan laju perubahan posisi terhadap waktu, yaitu percepatan, dimana apabila kita mencari suatu percepatan maka kita harus mencari turunan kecepatan yang pertama atau turunan kedua dari jarak. Turunan kedua fungsi posisi menyatakan laju perubahan kecepatan. Ketiga yaitu turunan pertama dengan 0, f aksen X sama dengan 0 gunakan untuk menentukan titik kritis, misalnya volume maksimum suatu bangun ruang. Itulah pembahasan mengenai aplikasi turunan dalam berbagai bidang ilmu. Dapat kita simpulkan bahwa turunan pertama dari fungsi posisi memberikan kecepatan, turunan kedua memberikan percepatan. Dengan mencari titik di mana turunan pertama sama dengan 0, kita bisa menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, seperti pada kasus optimasi volume kotak tadi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pada presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.